Kesultanan Cirebon, awal kemunculan. Menurut berita Tompir, sekitar 1513 diberitakan Cirebon sudah termasuk ke daerah Jawa di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Penguasa di Cirebon ialah Lebeusa sebagai bawahan Paterodin. Islam di kota Cirebon menurut sumber lokal Carita Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Arya Cirebon pada tahun 1720 Masehi. Syarif Hidayatullah datang ke Cirebon pada tahun 1470 Masehi dan mengajarkan Islam di Gunung Sembung bersama-sama Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabumi. Syarif Hidayatullah kawin dengan Pakung Wati dan pada tahun 1479 ia menggantikan mertuanya sebagai penguasa Cirebon, lalu mendirikan keraton yang diberi nama Pakung Wati di sebelah timur keraton Sultan Kasepuhan kini. Syarif Hidayatullah terkenal juga dengan gelar Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati, seorang dari Wali Songo, dan juga ia mendapat julukan Pandita Ratu sejak berfungsi sebagai wali penyebar Islam di Tatar Sunda dan sebagai kepala pemerintahan. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, Islam makin berkembang dengan pendirian Masjid Agung Ciptarasa di sisi barat alun-alun Keraton Pakung Wati. Islam diluaskan ke berbagai daerah antara lain ke Kuningan, Talaga, dan Galuh, dan ke Banten sekitar tahun 1525 sampai 1526 bersama putranya Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568. Ia dimakamkan di Bukit Sembung atau yang dikenal dengan Makam Gunung Jati. Kehidupan ekonomi. Cirebon terutama mengekspor beras dan banyak bahan makanan lainnya. Kota ini berpenduduk sekitar 1.000 orang. Ekonomi Kesultanan Cirebon diwarnai perjanjian-perjanjian dengan VOC, antara lain perjanjian pada tanggal 7 Januari 1681. Lewat perjanjian tersebut, Kesultanan Cirebon mulai dicampuri politik kolonial VOC. VOC mendapatkan hak monopoli di bidang ekonomi perdagangan seperti pakaian dan opium. Demikian pula ekspor komoditi lada, beras, kayu, gula, dan sebagainya berada di tangan VOC sejak tahun 1697. Kehidupan agama dan budaya. Kesultanan Cirebon merupakan pusat syiar keagamaan dengan penyebarannya berlangsung sebelum 1681. Tasawuf dan tarekat-tarekat keagamaan Islam seperti Kubrawiyah, Qadariyah, Syatariyah, dan kemudian Tijaniyah. Cirebon sebagai pusat keagamaan banyak menghasilkan naskah-naskah kuno seperti Babad Cirebon, Carita Puwaka Caruban Nagari, Pepakem Cirebon, dan lain sebagainya. Kemunduran. Pada tahun 1705, Cirebon sepenuhnya diserahkan kepada VOC oleh Sultan Pakubuwono I karena VOC telah membantu Pakubuwono I melawan Amangkurat III yang dibantu oleh Untung Surapati. Sejak saat itu juga Cirebon bersama Indramayu dan Priangan menjadi keresidenan dan langsung di bawah VOC. Demikian kilas balik menengok masa lalu untuk menatap masa depan.